Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Jumpa lagi dengan saya Jumono dari Perkumpulan Wali Murid Koloni 8113. Saya akan masih bicara mengenai proses penerimaan peserta didik baru, khususnya di DKI Jakarta, yang saat ini sudah dimulai proses pendaftaran dan pra-pendaftaran. Saya akan bicara mengenai bahwa sampai saat ini tampaknya Pemprov dan Dinas Pendidikan belum melakukan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan yang signifikan dalam hal memberi kemudahan atau menyediakan layanan pendidikan kepada masyarakat. Saya mau katakan bahwa Pemprov dan Dinas Pendidikan sama sekali belum menyentuh pokok persoalan atau pangkal permasalahan terjadinya yang sering kali terjadi dalam proses PPDB, adanya kekisruhan, yaitu bahwa daya tampung sekolah negeri dengan jumlah lulusan itu masih sangat timpang. Sampai saat ini masih sangat timpang. Artinya bahwa Pemprov maupun Dinas Pendidikan belum membenahi ketimpangan ini, mencarikan solusi ketimpangan ini. Bagaimana misalnya menambah daya tampung sekolah negeri, ya kan, apakah itu melalui pembuatan sekolah baru atau ruang kelas baru, atau bagaimana memerger sekolah-sekolah yang sudah jarang muridnya dan sebagainya. Itu sepertinya tidak dilakukan oleh Pemprov. Padahal itu pokok persoalan terjadinya kekisruhan dalam proses PPB di DKI Jakarta. Persoalan ketimpangan ini sebetulnya ada persoalan yang sudah lama, mungkin sejak zaman saya sekolah dulu di tahun 70-an sampai 80-an, bahwa sekolah negeri memang terbatas, bangku sekolah negeri terbatas. Tapi keterbatasan ini kemudian tidak diupayakan bagaimana menyeimbangkan agar jumlah lulusan dengan bangku yang tersedia itu minimal mendekati seimbang. Ya. Nah, upaya-upaya apa yang sudah dilakukan pemerintah saya kira belum kelihatan. Misalnya dengan menambah di tahun-tahun kemarin dan tahun ini adalah misalnya membuka yang namanya PPDB bersama. Tapi lagi-lagi jumlahnya juga tidak signifikan dengan jumlah lulusan. Ya, artinya apa? Artinya juga dalam proses PPDB bersama masih ada diskriminasi, saya kira. Masih ada diskriminasi. Ya kan, setahu kami bahwa yang bisa mengikuti proses PPDB bersama itu adalah pemilik kartu Jakarta Pintar dan kartu program Indonesia Pintar. Dua kartu ini yang bisa mengikuti proses PPDB bersama. Disayangkan pula kemudian bahwa dalam hal mengatasi ketimpangan ini, kemudian Pemprov bersama Dinas Pendidikan membuat sebuah kebijakan atau petunjuk teknis mengenai alur pendaftaran dan sebagainya mengenai PPDB ini. Nah, dalam hal membuat kebijakan ini pun yang seakan-akan menurut pemerintah dan Dinas Pendidikan itu adil, ternyata justru saya kira mempersulit masyarakat, mempersulit orang tua murid. Hal ini dapat kami lihat bahwa di WhatsApp group mengenai PPDB, banyak orang tua yang masih belum tahu bagaimana mendaftar, mengajukan akun dan sebagainya. Satu itu. Yang kedua, bagaimana menghitung sidanira, menghitung persentil akademik dan lain sebagainya. Saya kira ini mempersulit karena tidak semua orang tua tahu bagaimana cara menghitung sidanira dan persentil tersebut, bagaimana mengajukan, membuat akun dan sebagainya. Saya kira ini kesulitan bukan kemudahan. Sementara
prinsip dasar dalam hal pelayanan pendidikan dan juga kesehatan itu adalah kemudahan-kemudahan. Karena kita tahu, bahkan mungkin pemerintah dan Pemprov tahu bahwa pendidikan itu adalah layanan dasar. Artinya apa? Artinya pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses kedua layanan tersebut. Dalam hal kesehatan saya kira sudah mengalami banyak kemajuan. Misalnya dengan adanya Kartu Jakarta Sehat dan sebagainya, BPJS dan sebagainya. Artinya bahwa masyarakat dalam hal mengakses kesehatan saya kira sudah agak dipermudah. Di bidang-bidang lain pun di DKI Jakarta saya kira sudah sangat mudah, misalnya membuat KTP dan sebagainya. Tapi dalam satu hal ini di sektor pendidikan, masyarakat masih mengalami kesulitan. Dan kesulitan masyarakat itu tidak dicarikan solusi dengan baik. Karena tadi kami sampaikan di atas, bahwa pangkal permasalahan adalah terbatasnya daya tampung sekolah negeri terhadap jumlah lulusan. Ini yang tidak dilakukan sampai saat ini, saya kira tidak dilakukan oleh pemerintah untuk mencarikan solusi. Bagaimana meningkatkan daya tampung, ya kan? Saya kira banyak berbagai cara. Dan saya kira juga Pemprov tidak akan mengalami kesulitan. Karena kita tahu bahwa anggaran pendapatan belanja daerah DKI itu sangat-sangat besar. Tahun ini diperkirakan angkanya 83,78 triliun. Dari 83,78 triliun itu 21,09% dialokasikan untuk sektor pendidikan. Meskipun kita tahu juga bahwa 21,9% itu adalah urusan pendidikan, di mana di situ ada gaji guru dan sebagainya. Tapi saya kira kalau digunakan secara efektif, digunakan secara optimal, kami yakin bahwa anak-anak di Jakarta bisa mengakses pendidikan dengan baik, artinya murah, artinya bisa dibiayai oleh pemerintah. Apakah di sekolah-sekolah swasta dan sekolah-sekolah negeri? Karena jumlahnya saya kira sangat-sangat besar. Cuma memang saya kira penggunaannya tidak efektif anggaran pendidikan ini. Nah, apa yang harus dilakukan sebetulnya oleh pemerintah tapi tidak dilakukan adalah tadi saya katakan, menambah daya tampung. Ini sama sekali tidak kelihatan. Kalaupun ada, misalnya meningkatkan daya tampung adalah bagaimana melibatkan sekolah-sekolah swasta dengan membuat program PPDB bersama. Tapi lagi-lagi PPDB bersama ini saya kira diskriminatif. Karena yang bisa mengikuti proses PPDB bersama adalah anak-anak pemegang kartu Jakarta Pintar dan program Indonesia Pintar. Saya kira ada diskriminasi di situ, ya kan. Hal lain yang juga perlu disoroti adalah bahwa dalam kebijakan proses penerimaan peserta didik baru itu ada jalur-jalur saya kira yang rawan untuk bahasa kami itu diakali, yaitu jalur perpindahan orang tua. Saya tidak tahu persis bagaimana marwah atau esensi dari jalur perpindahan orang tua ini. Karena kalau beberapa tahun ke belakang adalah jalur ini hanya dikhususkan bagi anak-anak di luar daerah yang ingin bersekolah di Jakarta. Tapi kemudian yang saya dapat informasi dari teman-teman bahwa jalur ini diberikan kepada warga DKI atau yang orang tuanya bekerja di luar kota atau orang dari luar kota yang ditugaskan di Jakarta. Terlepas dari soal itu adalah kami ingin menyoroti bahwa jalur ini
seringkali diakali oleh masyarakat karena tidak ada ketegasan sebetulnya dalam isi kebijakan ini. Kami nanti bisa buktikan bahwa jalur ini diakali oleh masyarakat yang paham ya, masyarakat yang paham bahwa jalur ini diakali supaya anak-anak bisa mendapatkan sekolah negeri. Nah, hal lain kami kira yang harus dibenahi adalah bagaimana Pemprov itu melakukan verifikasi maupun evaluasi kepada sekolah-sekolah swasta, terutama sekolah-sekolah swasta yang belum memenuhi standar pelayanan minimal. Ini juga jadi persoalan karena itulah yang menjadi penyebab kenapa animo masyarakat terhadap sekolah negeri itu tinggi. Selain karena bersekolah di sekolah negeri itu gratis, juga karena sekolah-sekolah swasta yang ada itu sangat tidak berkualitas. Kalaupun ada sekolah-sekolah swasta yang berkualitas, itu biayanya sangat tinggi, sangat mahal. Dan pemerintah tidak bisa mengontrol kemahalan pembiayaan di sekolah swasta itu. Padahal pemerintah punya kendali sebetulnya. Kalau pemerintah mau memainkan perannya sebagai pemerintah. Karena bagaimanapun yayasan-yayasan yang mendirikan pendidikan itu adalah tetap di bawah kendali pemerintah. Setidaknya dalam hal izin operasional maupun izin pendirian. Karena saya kira ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yayasan untuk mendirikan pendidikan, yayasan pendidikan. Nah, saya kira ini juga nggak dilakukan oleh aparatur baik Pemprov maupun Dinas Pendidikan untuk melakukan kontrol terhadap sekolah-sekolah swasta yang ada. Nah, padahal kalau Pemprov dan Dinas Pendidikan mau melakukan ini, saya kira ketika akan mengadakan PPDB bersama dengan kecukupan biaya, saya kira kisruh atau persoalan di proses PPDB ini bisa ditangani. Itu satu hal. Jadi intinya saya ingin sampaikan adalah bahwa bagaimana akses layanan pendidikan ini bisa semudah orang-orang atau masyarakat dalam mengakses hal kesehatan, atau yang paling agak ekstrim adalah bagaimana layanan pendidikan ini bisa sama seperti orang membuat KTP, membuat kartu tanda penduduk, yaitu hanya beberapa berkas yang dibawa ke kelurahan untuk sebagai bahan untuk pembuatan KTP. Catatan penting lainnya adalah bahwa KTP itu kemudian berguna. KTP itu bisa digunakan untuk apa saja, dalam hal surat menyurat dan sebagainya. Nah, kami juga ingin seperti itu, bahwa layanan di sektor pendidikan itu semudah masyarakat mengakses layanan kartu penduduk, kesehatan dan sebagainya. Dan ijazah yang akan didapat oleh anak-anak itu berguna, sangat berguna. Saya berasumsi bahwa ijazah yang sekarang dimiliki anak-anak itu belum banyak berguna, saya kira. Karena katakan misalnya untuk lulusan SMA itu ijazahnya tidak terlalu berguna. Atau juga untuk SMK misalnya, sekolah kejuruan atau sekolah keahlian. Kita masih banyak temui bahwa misalnya anak-anak sekolah SMK jurusan mesin atau jurusan listrik yang bekerja misalnya di supermarket atau sebagainya, yang punya posisi jadi pramuniaga, security dan sebagainya. Nah, itu artinya saya mau katakan bahwa ijazah yang mereka miliki tidak berguna. Itu satu hal saya kira juga yang harus jadi perhatian. Tapi yang terpenting adalah masyarakat mengakses. Pemerintah, Pemprov dan Dinas Pendidikan harus memberikan kemudahan kepada warga, kepada masyarakat untuk mengakses ini. Jangan lagi membuat para calon orang tua murid itu mengalami
sakit kepala, sedih dan sebagainya ketika anak-anak mereka gagal diterima di sekolah negeri. Pusing karena harus memikirkan masuk sekolah swasta yang berbiaya mahal dan tidak punya uang. Saya kira ini banyak dialami oleh warga DKI Jakarta. Lagi-lagi ini justru akan membuat kita juga agak heran ketika misalnya Pemprov bersama DPRD akan menerapkan wajib belajar 12 tahun. Saya mau katakan bahwa wajib belajar 9 tahun pun di DKI Jakarta belum selesai. Ada banyak sekolah-sekolah jenjang SMP swasta itu yang masih mengutip biaya. Orang tua masih dibebani biaya. Jadi artinya kalau pemerintah mau serius menangani persoalan, pangkal persoalan di peralatan PDB, yaitu terbatasnya bangku di sekolah negeri, mau tidak mau pemerintah harus menyediakan konsentrasi penuh menyelesaikan persoalan pembiayaan di sekolah-sekolah swasta dan sekolah negeri. Saya yakin, sekali lagi saya yakin, dan ini berulang-ulang saya katakan bahwa sebetulnya Pemprov DKI mampu mengatasi persoalan ini dengan terutama soal pembiayaan. Cuma persoalannya lagi, kalau selama ini kami sering dengar bahwa adalah soal pendataan. Banyak beberapa pihak mengatakan bahwa ada kekisruhan soal pendataan. Misalnya soal penerima KJP atau penerima PIP. Banyak dugaan itu salah sasaran karena adanya salah pendataan. Tapi dalam hal pendataan lagi-lagi saya juga tidak yakin. Karena kalau melihat dari sumber dana dan sumber daya yang dimiliki oleh Pemprov, saya kira harusnya tidak ada lagi persoalan di pendataan. Teknologi yang sudah begitu canggih yang diterapkan di Pemprov DKI maupun Dinas Pendidikan saya kira sangat-sangat membantu. Jadi saya kira kalau aparatur bekerja dengan baik, kinerjanya ditingkatkan, saya kira persoalan pendataan tidak akan mengalami masalah. Karena kerjasama dengan dinas sosial dan berbagai sektor, saya kira juga ini akan membantu. Itu hal yang juga menjadi kelemahan sebetulnya. Ketika masih banyak orang yang mengatakan bahwa ada persoalan pendataan, terutama di kelompok-kelompok rentan. Seperti kita tahu, kemudian juga banyak, memang saya kira banyak bahwa penerima KJP, penerima PIP itu banyak salah sasaran. Yang harusnya mendapat justru tidak mendapat. Nah, dari banyak persoalan seperti ini saya kira lagi-lagi Pemprov dan Dinas Pendidikan sebetulnya mampu mengatasi persoalan ini. Cuma persoalannya apakah Pemprov, aparatur di Pemprov maupun aparatur di Dinas Pendidikan punya niat baik tidak, punya keinginan juga tidak untuk melakukan ini. Karena dari mereka juga, bukan dari masyarakat. Masyarakat hanya penerima layanan. Tapi semua kebijakan, penentu kebijakan, pengambil keputusan itu adalah di Pemprov dan di Dinas Pendidikan. Sekali lagi saya ingin bahwa pemerintah harus bekerja serius. Sebagai warga negara, sebagai warga DKI, sebetulnya saya agak prihatin dengan kondisi ini. Ya kan? Dengan dana APBD yang melimpah ruah dan sumber daya yang cukup melimpah ruah juga, tapi persoalan akses layanan pendidikan dasar maupun menengah di DKI Jakarta tidak terselesaikan dengan baik. Kepada bapak-bapak di Pemprov maupun di Dinas Pendidikan, saya ingin sampaikan bahwa di Jakarta ini masih ada anak-anak yang tidak bersekolah
dan putus sekolah yang disebabkan karena persoalan pembiayaan dan persoalan administrasi. Kita tidak bisa menutup mata. Kita tidak bisa menutup mata. Saya malu sebagai warga DKI, sebagai ibu kota metropolitan, tapi masih menemukan itu. Saya malu karena sebetulnya kalau kita semua serius menangani ini bisa diselesaikan. Jadi itu kembali lagi ke soal niat baik, ya kan. Saya akan terus menyampaikan persoalan ini, ya, bahwa karena pendidikan itu adalah hak dasar, kesehatan itu adalah hak dasar bagi masyarakat. DKI Jakarta akan baik ketika anak-anak masyarakat itu dapat mengakses sekolah setinggi-tingginya, bukan sekedar sampai jenjang SMA atau SMK, tapi sampai perguruan tinggi. Dan saya tahu bahwa di DKI Jakarta ini ada program KJP untuk mahasiswa. Tapi sebelum sampai sana, saya kira harus dibenahi dulu, karena ini sebagai investasi bagi kita semua, bahwa pendidikan itu sangat penting. Bahwa orang-orang dari kelompok miskin itu bisa sampai sekolah tinggi, bisa sampai jenjang universitas, ketika mereka dengan mudah itu dapat mengakses pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Tentunya dengan harapan bahwa mereka bisa menabung untuk kemudian melanjutkan anak-anak mereka ke perguruan tinggi, juga untuk kelompok menengah, kelas menengah, kelompok menengah. Karena ketika mereka mengeluarkan pembiayaan di sekolah-sekolah jenjang dasar, menengah, dan atas, mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya uang lagi untuk melanjutkan ke sekolah perguruan tinggi. Saya mau katakan dengan bahasa sederhana, mereka akan menabung uang-uang yang akan dikeluarkan di jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah atas. Kemudian tabungan itu untuk melanjutkan sekolah perguruan tinggi. Saya kira ini sebuah upaya yang baik, karena kita tahu bahwa bersekolah di perguruan tinggi itu tidak murah, mahal. Makanya orang tua, masyarakat harus mempersiapkan itu. Nah, cara mempersiapkannya itu ketika kami pikir bahwa bersekolah di jenjang dasar, menengah, dan atas itu paling tidak murah. Kalaupun tidak bisa gratis, paling tidak murah, supaya dia bisa mengumpulkan uang untuk melanjutkan anaknya ke perguruan tinggi. Demikian, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu yang telah menyimak video ini. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.